911, what's your emergency? Oh, I've just been shot. What? I've just been shot. My grandma shot me. I'm gonna die. So. What happens when he kicks you and strikes you? The gun. How many times did you shoot the gun? I don't know. Seorang nenek berusia 73 tahun melenyapkan cucunya di rumahnya sendiri. Kejadian mengerikan itu terekam dalam panggilan telepon 911 di mana terdengar dengan jelas sang nenek secara brutal melepaskan timah panas berulang kali ke arah cucunya. Sang nenek kemudian mengklaim bahwa hal mengerikan yang dilakukannya adalah tindakan pembelaan diri. Apakah itu benar? Mari kita simak lalu berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jonathan Hoffman adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal di sebuah lingkungan elit di pinggiran kota West Bloomfield, Detroit, Michigan. Ia duduk di bangku kelas 3 tahun terakhir di Farmington Central High School dan berencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Eastern Michigan University. Keluarga dan teman-temannya menggambarkan Jonathan sebagai pria lucu, baik dan mudah bergaul. Ia seorang remaja yang cerdas serta memiliki minat dan bakat dalam dunia teknologi. Ia terbiasa merakit dan membongkar pasang sebuah komputer. Masa depannya tampak cerah dengan keluarga yang berkecukupan, tetapi kemudian segalanya berubah. Tahun 2011 adalah tahun yang amat sulit bagi keluarga Hoffman. Orang tua Jonathan, Michael dan Jennifer sedang menjalani proses perceraian dan disinilah mereka memutuskan untuk sekeluarga pindah ke Arizona. Dan dalam tahun yang sama pula, adik perempuan Jonathan, Jessie, didiagnosa menderita tumor otak yang memerlukan perawatan selama sebulan lebih, 3 kali operasi dan perawatan lanjutan hingga benar-benar pulih. Menurut Michael, ayah Jonathan, pengobatan dan masa pemulihan Jessie menyita sebagian besar waktu mereka, sehingga Jonathan mulai merasakan kesepian dan merindukan teman-temannya di rumah lamanya di Michigan. Dan saat itu, nenek Jonathan, Sandra Lane, mengajak cucunya untuk tinggal bersamanya. Setidaknya hingga Jonathan menyelesaikan tahun akhir SMA-nya. Orang tua Jonathan pun setuju. Sandra Lane adalah seorang mantan guru sekolah. Ia tinggal bersama dengan suaminya, Fred Lane, di West Bloomfield, tak jauh dari rumah lama Jonathan. Inilah mengapa Jonathan setuju untuk pindah, karena ia akan kembali berkumpul bersama dengan teman-temannya di sana. Jennifer, ibu Jonathan, adalah salah satu dari kelima anak Sandra di pernikahannya yang sebelumnya. Jennifer menggambarkan Sandra sebagai seorang nenek yang penyayang bagi anak-anaknya. Singkat cerita, Jonathan akhirnya pindah dan tinggal bersama dengan Sandra dan Fred, kakek dan neneknya. Jennifer dan Michael sebagai orang tua merasa lega juga tidak khawatir karena mereka tahu bahwa anak remaja mereka akan aman dan dirawat dengan baik oleh neneknya. Tetapi tak ada yang menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, pada 18 Mei 2012, sekitar pukul 5.30 sore, kepolisian kota West Bloomfield merespon panggilan darurat dari Jonathan yang melaporkan bahwa Sandra, neneknya, telah menembaknya. My grandma shot me. Your grandpa shot you? My grandma. I'm gonna die. So. Bisa terdengar dengan jelas kesedihan dalam suaranya, bergetar ketakutan saat ia memohon bantuan kepada petugas untuk datang menolongnya. Hello? Are you there? Bisa didengar dalam panggilan telepon itu, Sandra kembali melepaskan timah panas berkali-kali kepada cucunya. Seorang petugas kemudian bersaksi bahwa begitu mereka tiba di tempat kejadian, Sandra langsung berlari kepada mereka, menyerahkan diri sambil mengangkat tangannya dan berkata, "Aku telah melenyapkan cucuku." Sandra lalu membawa masuk para petugas di mana mereka menemukan sebuah pemandangan mengerikan. Jonathan terbaring tak sadarkan diri di lantai dengan beberapa luka tembak. Di sampingnya terletak sebuah pistol dan 9 selongsong peluru. Jonathan segera dilarikan ke rumah sakit, tapi ia dinyatakan meninggal pada pukul 6 sore. Berdasarkan hasil otopsi, terdapat total 9 luka tembak di dada, perut, dan lengan kirinya.
Berita mengenai kabar kematian tragis Jonathan menggemparkan seluruh kota, terutama keluarga yang tidak mengerti kenapa sang nenek melakukan hal mengerikan itu kepada cucunya sendiri. Alasan sebesar apa dibalik semua itu hingga Sandra Lane sampai harus melenyapkan cucunya dengan cara yang begitu tragis. Kembali ke tahun 2011 ketika kehidupan keluarga dan hubungan orang tuanya yang semakin memburuk, Jonathan mulai mengonsumsi narkoba, terutama ganja sintetis. Hal ini menyebabkan perselisihan setiap hari antara ia dan neneknya, hingga pernah sang nenek menelpon polisi melaporkan bahwa Jonathan bertindak agresif terhadapnya. Petugas lalu tiba dan sang nenek berkata bahwa Jonathan telah berteriak dan bersikap tidak hormat kepadanya. Tetapi ketika petugas hendak menangkap cucunya, Sandra menghentikan mereka dan berkata bahwa ia akan menyelesaikannya sendiri. Sandra juga memberitahu kepada Fred suaminya bahwa ia merasa takut kepada Jonathan dan teman-temannya. Sebuah insiden lain kemudian terjadi pada Maret 2012 di mana Jonathan mengonsumsi sebuah jamur dan seketika itu juga ia merasakan efek yang tak bisa ia tangani. Ia panik dan ketakutan lalu segera menelpon polisi. Begitu polisi tiba, Jonathan segera berlari dan memeluk sang petugas. Perlu diketahui di sini bahwa beberapa negara bagian Amerika telah melegalkan penggunaan narkoba, sehingga banyaknya laporan serupa seperti yang Jonathan lakukan adalah hal yang biasa terjadi di sana. Pada waktu itu, Jonathan kemudian dilarikan ke rumah sakit dan diberi penanganan penggunaan halusinogen sebelum akhirnya didakwa atas kepemilikan narkoba di bawah umur dan dijatuhi hukuman 93 hari serta 2 bulan masa percobaan. Kembali ke kasus, setelah kejadian pelenyapan nyawa oleh sang nenek, polisi menemukan marijuana sintetis dan zat lain di kamar Jonathan. Dan berdasarkan tes yang dilakukan, Jonathan positif menggunakannya. Saat interogasi, Sandra mengatakan bahwa ia membawa sebuah pistol di tangannya lalu pergi menemui Jonathan di kamarnya untuk mencoba berbicara dengan cucunya. Ketika ditanyai mengapa ia harus membawa sebuah pistol, Sandra berkata bahwa ia ingin Jonathan untuk mendengarkannya dan memperhatikan perkataannya. Tetapi kehendak Sandra nampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keduanya mulai saling adu mulut hingga perdebatan menjadi semakin panas sampai Jonathan diduga melakukan kekerasan dan menyerang Sandra. Berdasarkan keterangan Sandra, bahkan setelah Jonathan ditembak berkali-kali, Jonathan masih bisa mengejarnya di dalam rumah hingga akhirnya ia memutuskan untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Sandra bersembunyi di sana selama beberapa menit, lalu kembali ke kamar Jonathan untuk memeriksa keadaannya. Ia berkata bahwa mereka kembali bertengkar, lalu ia menarik pelatuknya lagi. Polisi juga mendatangkan suami Sandra untuk bersaksi dalam kasus ini. Menurut pengakuan Fred, ia bahkan tidak tahu jika istrinya memiliki sebuah pistol. Fred juga mengatakan bahwa saat Jonathan sedang bermasalah dan setiap harinya terlibat perdebatan dengan Sandra, istrinya tidak pernah mengirim kembali Jonathan ke orang tuanya, bahkan setelah Jonathan sendiri yang memintanya. Fred lalu melanjutkan kesaksiannya dengan mengungkapkan sebuah fakta menarik yang terjadi sekitar 1 jam sebelum kejadian. Begitu mereka tiba di rumah setelah pemeriksaan narkoba terhadap Jonathan, Sandra menyuruh Fred untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Lalu Sandra mengatakan akan menelponnya jika ia sudah bisa pulang ke rumah. Berdasarkan hal tersebut, apakah Sandra telah merencanakan pembunuhan itu? Persidangan atas kasus ini dilangsungkan selama 2 minggu, di mana juri mendengarkan rekaman panggilan putus asa Jonathan kepada 911 ketika neneknya tanpa ampun melepaskan timah panas ke arahnya. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa setelah kejadian, Sandra tidak berusaha melarikan diri dari rumah meminta pertolongan, walau ia mengatakan bahwa ia takut pada cucunya. Ia juga tak menelpon ambulans untuk menolong cucunya. Sandra mengatakan bahwa ia menarik pelatuknya setelah ia diserang oleh Jonathan. Tetapi perawat yang memeriksa Sandra mengatakan bahwa ia tidak menemukan adanya bekas cedera atau kekerasan pada tubuh Sandra. Kuasa hukum Sandra meminta juri untuk melihat kejadian ini melalui sudut pandang seorang wanita berusia 74 tahun yang merawat seorang remaja yang telah menggunakan narkoba dan membawa orang asing masuk ke dalam rumahnya. Kuasa hukum Sandra juga berkata bahwa Sandra ketakutan dan merasakan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Tetapi juri tidak mempercayai cerita pembelaan diri ini dan memutuskan Sandra Lane bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Suaminya hancur dan menangis begitu mendengar putusan atas istrinya. Tetapi putrinya Jennifer, ibu Jonathan, menggambarkan Sandra sebagai seorang monster dan ia meminta juri untuk hukuman maksimal atas ibunya.
Sandra dijatuhi 22 tahun hukuman penjara, 20 tahun untuk pembunuhan tingkat 2, dan 2 tahun untuk penggunaan senjata. Ketika juri membacakan putusan atas ibunya, ibu Jonathan terlihat menyetujui keputusan tersebut dan kemudian berkata kepada wartawan bahwa ia senang ibunya akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah Anda percaya akan cerita Sandra bahwa Jonathan telah menyerangnya sehingga ia memutuskan untuk menarik pelatuk pistolnya berkali-kali? Bersembunyi di basement karena Jonathan masih bisa mengejarnya setelah beberapa timah panas bersarang di tubuhnya. Dan Sandra kembali lagi ke kamar Jonathan untuk mengecek keberadaannya. Dan kembali lagi menarik pelatuknya lagi, bahkan berkali-kali. Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini dan mohon untuk terus support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video.